Kegiatan asinkronus dilaksanakan 1 hari sebelum pembelajaran tatap muka. Siswa membaca materi dan menyimak video pembelajaran pada platform Padlet. Siswa juga menjawab beberapa pertanyaan terkait kegiatan mengamati kegiatan wirausaha di sekitar rumah pada Google Form. Berdiri, bangun jali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Silakan duduk terlebih dahulu ya. Semangat pagi anak-anak. Pagi, 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 yes. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doa teman-teman ya. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, guru mau mengajarkan dari anak-anak dulu ya. Ada teman yang tidak sekolah hari ini? Ada. Ayo. Ayo. Ayu Anggani dan Kusuma. Kenapa ya? Ayu Angganinya kenapa? Baik, anak-anak, kita doakan supaya Ayu dan Kusuma bisa cepat sembuh ya anak-anak ya. Anak-anak, supaya kita belajarnya lebih semangat, guru akan mengajak anak-anak bernyanyi terlebih dahulu ya. Anak-anak silakan berdiri ya supaya bernyanyinya lebih semangat. Kita akan bernyanyi dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 5 yaitu wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah komoditas impor dan ekspor di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini guru harap nanti setelah anak-anak menonton video, setelah anak-anak berdiskusi, dan setelah anak-anak membuat peta pikiran ya, anak-anak bisa mengetahui dan menganalisis apa saja komoditas impor dan ekspor yang ada di Indonesia ya. Sudah siap belajar anak-anak? Ya. Nah, pada pembelajaran kali ini guru juga akan melakukan penilaian ya. Yang pertama itu ada penilaian sikap. Guru akan menilai bagaimana anak-anak dalam kelompoknya bekerja sama. Yang kedua, penilaian kelompok ya. Dan juga anak-anak nanti akan membuat peta pikiran. Apa saja kita sudah mempelajari dari pelajaran sebelumnya? Ya dia, apa saja? Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Siapa yang tahu apa saja peran Indonesia? Pangan, Pertukaran, pangan, sandang, dan papan. Nah, pada pembelajaran daring itu guru sudah membagikan video pembelajaran dan juga materi ya. Anak-anak sudah baca materinya di rumah? Sudah. Dan juga guru meminta anak-anak untuk menjawab beberapa pertanyaan di Google Form. Apa sih itu ekspor dan impor? Kegiatan mengirim orang ke luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Iya, tepuk tangan dulu buat anak. Nah, dengar anak-anak? Lautan mengalir kolam susu, Thailand jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Anak-anak sudah melakukan kegiatan pelajaran dan menjawab pertanyaan. Guru akan minta satu orang perwakilan untuk maju ke depan ya. Ya, silakan Keisha maju ke depan untuk menceritakan apa dari kegiatan pelajaran itu ya. Ya, Keisha ini wawancara siapa Keisha? Keisha bisa menyimpulkan mana barang yang berasal dari dalam negeri dan
untuk menceritakan hasil wawancaranya. Ya, ini kita wawancara siapa? Ya, punya usaha apa itu? Minimarket. Ya, kalau sumber daya yang dari dalam negeri apa biasanya? Tenaga ahli dan jajan-jajanannya dari dalam negeri. Kalau yang berasal dari luar negeri, tempat kasir dan CCTV. Ya, baik, tepuk tangan dulu buat Rikna ya. Lanjutkan dengan kegiatan diskusi kelompok ya. Jadi Bu Guru akan membagikan data medianya ya. Yang anak-anak Bu Guru akan memutarkan sebuah video. Anak-anak sudah siap para tulisnya? Ya. Bu Guru mulai ya videonya ya. Anak-anak lihat videonya. Nah, sekarang anak-anak bisa menjawab yang lembar kerja yang pertama itu ya. Anak-anak jawab dulu itu, baru nanti ke pembelajaran yang kemarin anak-anak sudah mempelajari mengenai komoditas ekspor dan impor yang ada di Indonesia ya. Kalau dari ekspor itu ada sektor industri ya. Ada masih ingat ya apa saja sektor industri dari kegiatan ekspor Indonesia? Dalam sektor industri ada apa aja ya? Semen, tekstil, dan kain batik. Semen, tekstil, dan kain batik. Oke. Kalau dari sektor pertanian ya? Jagung ya. Kalau sektor perkebunan? Sekarang Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk membuat peta pikiran. Sudah pernah sebelumnya anak-anak buat peta pikiran? Ya. Ini ya beberapa gambar barang-barang ekspor dan impor di Indonesia. Nah, nanti ini anak-anak potong dan anak-anak tempelkan di kertas yang akan Bu Guru bagikan ya. Kalau di peta pikiran dilengkapi dengan apa yang pertama? Judul yang pasti ya, judulnya bisa di atas, bisa di tengah. Lalu anak-anak kan kemarin sudah berdiskusi bersama kelompoknya secara daring itu ya. Tuliskan hasil diskusinya itu di kertas astilo ini ya. Anak-anak tempelkan ini. Oh ini jagung sektor pertanian gitu, misalkan buat tempat sektor pertanian, jagung, apa sih lagi? Beras dan lain sebagainya ya. Mengerti anak-anak? Ya, ini bisa anak-anak tempelkan dengan kertas origami. Nah, nanti bisa anak-anak hias juga kalau masih ada waktu ya. Jadi bagi tugasnya ada yang menggunting, ada yang menulis, ada yang menghias ya. Silakan dimulai anak-anak, waktunya 30 menit. Oke anak-anak cukup ya. Jadi sekarang perwakilan kelompoknya silahkan maju ke depan. Menempelkan juga memajang hasil karyanya nanti baru setelah itu akan dikasih ya. Lihat dari sini ini kelompok pekerjaan kelompok AKTD. ini dapat 4 bintang. Tepuk tangan dulu. Tentang kelompok Ki Hajar Dewantara silahkan maju ke depannya. Mulai ya. Ya yang lain Bu Guru minta perhatikan temannya yang sedang presentasi dengan baik ya. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya atau berpendapat juga boleh ya. Selamat siang Bu Guru dan teman-teman. Iya.
dialami oleh setiap negara. Kekurangan sumber daya alam, kekurangan tenaga pekerja, kekurangan ekonomi masyarakat, letak geografis yang kurang. Bagaimana cara negara mengatasi kekurangan yang ada? Dengan melakukan ekspor dan impor sesama negara. Apa kelebihan kegiatan ekspor? Jelaskan. Dapat keuntungan yang banyak, dapat membantu negara lain, Apa kelebihan kegiatan impor? dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Impor dan ekspor, tujuan melakukan pengembangan impor, manfaat lakukan kegiatan ekspor dan impor. Dan ada sektor ekspor dari Indonesia seperti sektor industri, sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor hasil hutan, sektor perikanan, dan sektor hasil tambang. Yang dari impor ada impor barang mineral, impor barang baku, dan impor barang konsumsi. Ya, baik. Wah, sudah lengkap sekali ya yang ditempel oleh kelompok Ki Hajar Dewantara. Oke, coba siapa tahu temannya ada yang mau bertanya? Teman-teman ada yang mau bertanya? Boleh, ada yang ingin bertanya kepada teman yang presentasi? Ya. Tidak ada? Ya, tidak ada. Ya, baik, boleh ditutup ya. Terima kasih atas sudah mendengarkan presentasi kelompok kami. Kami akan menurut presentasi dengan para peserta. Om Santi 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 Om. Beri tepuk tangan dulu. Nah, Bu Guru akan ajak anak-anak bermain konsentrasi ya. Jadi kalau Bu itu kita tepuk tangan 2 kali. Kalau yes, yes. Kalau keren, keren. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 3, 2, 1. Keren. Yes. Boleh salah? Ya. Yuk kita coba lagi sekali. Supaya tidak ada yang salah lagi sekali ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 1. Yes. Wah, sudah? Sudah semangat anak-anak? Sudah. Guru akan mengajak anak-anak menjawab soal, tapi sekarang jawab soalnya sendiri, bukan berdiskusi dengan kelompoknya ya. Jadi tadi sudah Bu Guru bagikan ya. Ayo dibagikan ke anggota kelompoknya. Bu Guru ingin tahu apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang kita pelajari secara daring dan secara berkelompok tadi ya. Bukunya sudah dimasukkan anak-anak? Bisa dikumpulkan di depan yang sudah bisa ya anak-anak. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaannya anak-anak? Kita akan menyimpulkan apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini ya. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Yang pertama, ya ekspor dan impor, atau lebih tepatnya komoditas. Komoditas. Ekspor dan impor. Ya, apa lagi ya yang sudah kita pelajari hari ini? Iya, Clarita. Tujuan ekspor dan impor. Iya, tujuan suatu negara melakukan sektor apa saja yang merupakan komoditas ekspor Indonesia? Ya, gede. Sektor pertanian. Terus ada sektor apa lagi? Kalau di sektor pertanian ada apa aja contohnya gede? Jagung. Oh iya, jagung. Terus, ya Zara. Sektor pertambangan. Kalau di pertambangan contohnya apa Zara? Emas. Apa lagi? Logam. Ya, boleh. Terus di sampai berdiri kota. Sektor apa? Perkebunan. Ya, contohnya apa? Coklat susu. Anak sudah paham dengan pembelajaran kita hari ini yang bentar? Minum dulu. Kemana? Ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ya. Ya, ya kita. Ya, baik. Berdiri.